Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pratama Putra, mahasiswa di Universitas Cyber Asia yang saat ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model Canvas yang untuk mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Pada bisnis model Canvas yang saya ambil, saya mengambil contohnya itu di salah satu coffee and resto di Kota Manado, namanya itu Bagate Coffee. Jadi langsung saja dari profil Bagate Coffee ini merupakan salah satu kedai kopi yang populer di Kota Manado yang terletak di Jalan Wakeke, Kecamatan Wenang Utara. Jadi kedai ini merupakan salah satu tempat favorit untuk nongkrong anak-anak muda biasanya bersama teman-teman baik untuk kalangan tua maupun muda. Dan pemilik kedai ini bernama Bapak Christian Tanjung asal Surabaya. Untuk membuka kedai ini, beliau mengeluarkan modal awal sekitar 800 juta rupiah. Jadi, Bagate Coffee ini menawarkan tempat yang luas dan juga nyaman dengan desain interior yang mengikuti tren kekinian. Selain itu, kedai ini juga menyediakan fasilitas parkir dan motor yang lumayan luas. Kemudian, penjelasan mengenai bisnis model Canvas. Jadi kalau menurut Alexander Osterwalder dan Ives Wigner, jadi BMC atau bisnis model Canvas itu sebuah kerangka kerja yang berbentuk kanvas dan terdiri dari 9 elemen yang saling berkaitan. Jadi model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Jadi untuk Bagate Coffee ini ada 9 elemen. Yang pertama itu key partners, kemudian key activities, key resource, channels, value proposition, customer relationship, customer segment, cost structure, dan juga revenue stream yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah customer segment, yaitu kelompok pelanggan yang menjadi target bisnis. Nah, siapa aja sih target bisnis dari Bagate Cafe ini? Yang pertama itu pelanggan yang menginginkan kopi dengan harga yang terjangkau, tetapi memiliki kualitas yang konsisten. Kedua itu konsumen yang menyukai konsep one-stop service coffee shop. Jadi dia nggak hanya uh, minum, dia juga bisa makan, nyemil, dan juga bercengkrama dengan relasinya. Yang berikutnya adalah pekerja kantoran yang membutuhkan tempat untuk WFA, jadi work from anywhere, yang saat ini sedang menjamur di mana-mana. Dan yang terakhir itu biasanya untuk pecinta kopi atau minuman non-kopi dengan preferensi rasa yang lokal, original, dan juga unik. Jadi seperti contoh yang saya tampilkan ini, customer segmennya itu biasanya pekerja kantoran, misalnya untuk makan siang bersama koleganya, ataupun misal kayak keluarga, pasangan, gebetan, teman, terus pekerja WFH, karena juga coffee-nya dilengkapi dengan WiFi, colokan, dan juga AC yang lumayan dingin, yang juga biasanya bisa digunakan untuk nobar atau nongkrong bersama teman-teman. Selanjutnya itu channels. Channels itu bagaimana cara perusahaan menjangkau dan berkomunikasi dengan pelanggan. Salah satu keunggulan atau channels yang dimiliki oleh Bagate Cafe ini adalah pertama, toko fisiknya ini berada di lokasi strategis. Jadi dia dekat dengan perkantoran, dekat dengan hotel. Satu hotelnya itu Arya Duta dan juga hotel-hotel yang uh, lumayan bagus lah di Kota Manado. Ada Ibis dan lainnya. Kemudian ada dekat dengan rumah sakit, dia ada dekat dengan rumah sakit Kasih Ibu, ada rumah sakit Siloam juga, terus dekat dengan pasar rakyat, ada pasar 45 di situ.
Ibaratnya ini emang lokasinya benar-benar di jantung kota Manado, yang kemudian itu dapat dipesan secara online. Jadi selain dine-in, baget ini bisa dipesan melalui GoFood, GrabFood maupun Shopee Food. Kemudian itu, dia menggunakan Instagram untuk sebagai media komunikasi dan juga untuk, menginformasikan promosi kepada pelanggan. Terus kemudian, eee, untuk promo ini memang banyak sekali promo yang disediakan dari Bagate Cafe ini, yang berfungsi untuk menarik lebih banyak pelanggan agar mau datang ke tempat ini. Selanjutnya itu revenue stream, yaitu sumber pendapatan yang dihasilkan dari setiap segmen pelanggan. Yang pertama itu penjualan dari berbagai minuman, kemudian untuk penjualan berbagai makanan, kemudian, dari aplikasi online, seperti dari yang tadi saya jelaskan ada GrabFood, GoFood, Shopee Food, kemudian dari penjualan dari produk-produk UMKM lokal seperti dari penjualan biji kopi lokal, misalnya Nasakoya, Kripik Kuroho, dan produk lainnya. Kemudian ada key resource, yaitu aset penting yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama itu pemilihan bahan baku berkualitas seperti biji kopi lokal pilihan. Kemudian memiliki barista yang profesional dan terlatih. Selanjutnya itu lokasi toko fisik yang sangat strategis, berada di tengah jantung kota dari kota Manado ini. Kemudian adalah penggunaan teknologi untuk merekam pemesanan dan juga untuk merekam, program loyalitas pelanggan gitu kan. Yang terakhir itu adanya peralatan, kopi yang canggih seperti mesin espresso, grinder, dan lainnya. Selanjutnya adalah value proposition, yaitu nilai atau manfaat yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Yang pertama itu, eee, yaitu konsep kafenya yang lengkap dan juga sangat nyaman. Selanjutnya, untuk variasi minumannya unik dengan cita rasa lokal, misalnya ada leci yogurt, terus ada, pandan latte. Kemudian menu-menunya itu sangat inovatif dengan berbagai minuman, kopi, non-kopi, dan juga makanan. Misalnya ada millennial kopi, kopi Jinzi, kemudian ada variasi berbagai makanan, jadi makanan mulai dari yang, lokal maupun yang agak ke baratan gitu kan. Kemudian suasana kafe yang sangat nyaman dan ramah sehingga pelanggan merasa betah berada di sana. Selanjutnya adalah customer relationship, yaitu jenis hubungan yang dibangun dengan pelanggan. Pertama tuh untuk Bagete Cafe ini ada program loyalitas yang berbasis poin yang bisa ditukar dengan diskon atau makanan minuman gratis gitu kan. Contohnya seperti promo Desember, misalnya tukar 1 poin, diskon 20%, tukar 3 poin, diskon 50%. Ada juga diskon tambahan dan promo khusus untuk member Bagate ini. Misalnya hari batik, dia bisa apabila kita mengenakan batik di hari itu, kita dapat diskon 20%. Misalnya, hari pemilu, misalnya kita ikut pemilu menunjukkan, jari ungu, kita bisa dapat, minuman gratis. Kemudian misal diskon di bulan Agustus untuk nama yang namanya Agus nih, dapat diskon, 50.000. Selanjutnya selain interaksi interaksi langsung dengan pelanggan di kafe, Bagate juga melakukan interaksi melalui media sosialnya untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Biasanya kalau Bagate ini memiliki media sosial seperti Instagram untuk, membagikan informasi, misalnya informasi menu baru ataupun promo-promo yang ada di kafe tersebut. Kemudian adalah key activities, yaitu aktivitas penting yang harus dilakukan untuk menciptakan proposisi nilai. Yang pertama adalah adanya pembelian dan pemilihan, bahan baku, makanan, dan minuman yang berkualitas. Kemudian adalah operasional kafe sehari-hari,
Kemudian adanya pembelian bahan persediaan lainnya, seperti misalnya tempat-tempat untuk minumnya, kemudian untuk bahan-bahan untuk kebersihan, dan bahan pendukung lainnya. Kemudian adanya inovasi menu baru untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jadi mereka juga terus berinovasi, menciptakan menu-menu baru yang kekinian sehingga pelanggan tidak merasa bosan dengan menu-menu itu saja. Selanjutnya yang terakhir adalah promosi digital melalui media sosial. Jadi promosi dilakukan melalui media Instagram yang selama ini sudah dimiliki oleh kafe tersebut. Selanjutnya adalah cost structure. Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Yang pertama tentu saja adalah biaya bahan baku dan produksi. Selanjutnya adalah biaya operasional toko dan juga gaji karyawan. Selanjutnya adalah biaya pemeliharaan peralatan dan mesinnya. Kemudian ada untuk biaya pemasaran dan juga promosi. Dan yang terakhir adalah biaya berlangganan teknologi aplikasi. Jadi aplikasi seperti uh, kasir gitu kan untuk mencatat pengeluaran dan juga untuk mencatat program loyalty-nya. Terus selanjutnya adalah key partnership, yaitu mitra dan pemasok yang membantu menjalankan bisnis. Jadi misalnya mitranya itu mitra pembayaran seperti OVO, Dana, dan juga GoPay. Misalnya GoPay ini kalau misal pakai GoPay ada diskon gitu. Dan juga mitra-mitra bank seperti bank-bank BUMN. Selanjutnya adalah supplier bahan baku lokal untuk makanan dan minumannya. Selanjutnya adalah mitra UMKM yang menjual produk untuk cemilan lokal, untuk mitra pengiriman online seperti GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood. Kemudian ada juga mitra UMKM, misalnya supplier kopi lokal, dan juga mitra UMKM untuk penyedia AMDK, air mineral dalam kemasan. Berikut adalah beberapa menu yang ada di kafe tersebut. Eh, Menunya ini sangat beragam dan juga variatif. Paling mahal itu harganya dimulai dari 50.000 dan paling murahnya itu 12.000. Berikut daftar pustaka yang eh, saya gunakan untuk membuat presentasi ini, dan terima kasih. Untuk presentasi kali ini saya tutup dengan pantun. Taman bunga mekar berwarna, harumnya semerbak di udara. Kita berpisah dengan senyum ceria, sampai bertemu lagi. Sampai jumpa. Akhir kata. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.